Halo guys, selamat malam. Balik lagi bersama saya Martin Hanjarilan di Auto 2000 Pasteur. Ya, di belakang saya baru aja nyampe malam ini. Unit pertama di Auto 2000 Pasteur Bandung ya, ini All New Foxy ya. Jadi, berhubung sekarang sudah malam, besok saya akan coba bahas kupas tuntas apa aja sih perubahannya dibanding Foxy yang lama. Mulai dari semua fiturnya yang bertambah, lebih oke, desain yang revolusioner, ya, terus di dalamnya perubahan di dalamnya mesin segala macam karena semuanya itu berubah total dari Foxy yang model lama. Oke, jadi di review Foxy yang baru kali ini saya nggak akan sendirian, saya ditemenin oleh ada salah satu rekan saya, ya, Pak Erik Ramdhani juga besok pagi juga akan langsung membantu saya membahas All New Foxy ini dari tampak depan dan tampak belakang, dan beberapa fitur di interior akan dibahas oleh beliau. Tunggu keseruannya besok pagi. Dah. Halo guys, kembali lagi bersama gua Erik Ramdhani. Saya di sini membantu Ko Martin untuk menjelaskan sedikit beberapa fitur terbaru, beberapa model terbaru, yaitu New Foxy dengan tampilan terbaru nih. Dia mengusung global model yang sangat memang di Jepangnya itu udah paling keren dan paling bagus ya. Itu mengusung revolusioner untuk grill bagian depan. Jadi lebih keren, lebih tampilannya lebih berbeda. Nah, di sini ada beberapa tipe terbaru dari headlampnya sendiri ya guys. Ada lampunya itu udah LED. Ada lampu sen dan lampu kecilnya ada di sini. Terus mungkin ada penambahan sedikit di kamera 360 di sini. Pokoknya udah semakin mantap lah untuk All New Foxy yang terbaru saat ini. Oke, paling itu aja bagian depan. Nanti selanjutnya saya akan jelasin di bagian fitur-fitur lainnya ya. Oke, terima kasih. Silakan. Oke guys, jadi tadi itu Pak Erik udah jelasin ya mengenai tampak depannya yang begitu revolusioner dari All New Foxy ini dengan desain grill yang sangat besar ya. Jadi membuat mobil ini tuh sekali dilihat tuh wah bener-bener elegan banget, mahal banget tampilannya gitu. Oke, sekarang kita ke bagian samping ya. Karena belah kirinya agak sempit, kita ke samping yang belah kanan aja, sama aja. Jadi perbedaan pertama dari tampak samping adalah velg nih. Velg All New Foxy itu sekarang berukuran 17 inch, ya, yang mana yang lama itu 16 inch. Untuk dari segi warnanya masih sama, two tone matching color. Nah kebetulan yang di sini ban bawaannya tuh Dunlop NASAFE ya, ukurannya 205/55, ringnya yang 17. Nah ini velgnya, perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah dari kaca pilar di sini. Ya, pilar A ini sekarang lebih besar. Tujuannya memang untuk meminimalisir titik blind spot ya, ketika kita pakai lebih enak gitu, lebih lapang rasanya gitu nyetirnya. Oke. Ketiga adalah desain spion. Ya, desain spionnya baru, keren banget. Lampu LED di sini masih ada. Di sini ada kamera 360 ya, karena ini udah 360 juga kamera. Dan ini kacanya juga sekarang ada heaternya. Jadi heater itu fungsinya kalau kita hujan besar, kabutan, nah tinggal aktifin heaternya, jadi nggak bisa berkabut kacanya guys, gitu. Yuk. Kita ke bagian sedikit ke belakang lagi. Desain dari handle pintu juga direvisi ya, jadi semakin menyatu dengan bentuk bodinya gitu, kita lihat ya. Untuk kaca sih masih mirip-mirip sama yang lama. Nah ini juga kita bisa buka pintu dari sini, sekarang bisa nutup, bisa kunci dari sini nih. Jadi sekarang udah ada di 4 pintu untuk tombol kuncinya gitu. Nah untuk rem sendiri juga depan belakang sudah menggunakan rem cakram seperti dulu. Oke. Nanti ada fitur-fitur di sini nih, di pintu belakang itu ada electric sliding door. Jadi kita tinggal pakai kaki doang nih. Jadi kalau bawa-bawa barang kayak gitu, masuk tinggal pakai kaki, nanti pintunya ngebuka. Nanti saya bikinin di pop-up video terpisah ya. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke bagian belakang, saya mau ngajak seseorang dulu untuk unboxing ya. Ini suaranya enak banget, rencak banget. Ya, kita panggil aja tanpa berlama-lama ya. Ibu Mary Riana ya, silahkan masuk sini. Nah, jadi Suci itu juga salah satu wiraniaga di Auto 2000 Pasteur. Ya bisa kontak dia juga kalau misalkan mau beli Toyota baru ya.
Sekarang kita tanpa berlama-lama kita kletek aja nih. Kita unboxing dulu yang di kap mesin stikernya ya. Yuk. Aduh. Aduh, suaranya. Jadi gimana? Udah nggak kletek? Satisfying banget. Udah cukup begitu doang ya masuk scene-nya. Oke guys, kita undang sekarang Pak Erik lagi untuk bahas bagian belakang ya. Nah, kembali lagi ya. Ini bagian belakang saya akan jelasin sedikit di perbedaan Voxy lama dan Voxy baru. Jadi pertama, spoiler belakangnya ini udah berubah juga. Kalau yang tipe baru ini jadi dua warna ya. Di bawahnya ada warna hitam dop, kalau atasnya nanti sesuai bodi kendaraan. Nah, kalau di bagian lampu bagian belakang yang dulunya itu vertikal di sini, sekarang menjadi horizontal memanjang di bagian sini. Tambah keren, tambah maksimal untuk penampilan pencahayaan juga di bagian belakang. Ini udah lampunya LED semua ya. Termasuk lampu rem ada di sini semua. Nah, di sini ada kamera mundur juga tersembunyi, lebih untuk membantu nanti di saat kalian parkir ya. Oke, yang satu lagi paling yang akan saya jelasin saat ini, pintu belakang itu udah power brake door. Jadi lebih akan otomatis, tapi tombolnya agak unik nih, ada di sebelah samping. Kita tinggal pijit di sini aja, pintunya sudah kebuka. Begini, kalau misalkan tipe yang lama itu belum memiliki power back door. Kalau yang terbaru ini sudah dimiliki. Untuk nutupnya kembali, ini tinggal pijit sekali di sebelah sini. Udah berfungsi, bisa menutup otomatis. Oke, boleh dilihat aja ke sini. Nah, itu paling yang bisa saya jelasin di bagian belakang. Nanti selanjutnya saya akan jelasin juga di bagian lainnya ya. Oke, sip. Jadi ini saya udah nyalain all new Voxy ya. Tampilannya mewah banget, cukup elegan dibandingkan dengan Voxy yang generasi sebelumnya. Kita bisa lihat dari setirnya juga udah dibalut kulit. Ya, di sini untuk tombol entertainment system semua. Di sini ada ornamen silver juga. Nah, di sini tombol untuk mengaktifkan TSS di sini nih. TSS ya. Kita bisa lihat juga dari desain speedometernya. Speedometernya sekarang RPM-nya di sini masih analog. Di sini ada penunjuk bahan bakar, temperatur mesin, dan di tengah untuk MID dan lain-lainnya itu semua sekarang sudah digital. Jadi sudah seperti layar handphone. Kita bisa lihat ada LDA, Lane Departure Assist, BSM, Blind Spot Monitoring, PCS ya untuk ngerem kalau misalkan di depan ada yang rem mendadak kita ngerem sendiri. Blind Spot Monitoring itu untuk di spion ya. Jadi kalau ada yang nyusul di situ, ini bisa kita aktifin lagi, sorry. Nah, di situ ya tandanya. Nah, Lane Departure Alert, oke, kalau misalkan kita keluar jalur tanpa sengaja dia akan ngasih intervensi baik steering maupun ada bunyi buzzer di situ. Nah, ini parking sensor settingannya. Head up display ada juga ya di situ, bisa dilihat. Nah, itu dia kelihatan. Nah, ini kalau saya matiin. Nah, saya nyalain. Nah, itu head up display-nya bisa kelihatan. Nah, tampilannya dari proyektor belah sini dia mantulin ke atas. Dynamic Radar Cruise Control. Oke, Dynamic Radar Cruise Control juga. Jadi cruise controlnya Voxy baru ini canggih ya, bisa langsung jaga jarak aman dengan yang kendaraan yang ada di depan. Misalkan kita set di 60 km per jam, di depan ada kendaraan yang 40 km per jam, maka kita akan otomatis melambat. Dan ketika kendaraan di depan sudah ke pinggir atau jalan sudah kosong, kita akan kembali ke kecepatan 60 km per jam. Oke, kita next slide. Nah, ini ada information display ya, kita view low karena bensinnya belum diisi. Kalau ada malfunction juga akan ada di sini ya informationnya. Ini ada distance to empty ya, seperti dengan bahan bakar sekian bisa menempuh jarak sekian. Terus ada total average bahan bakar juga di sini. Next, nah ini adaptive cruise control mode. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya bisa jalan, saya akan coba videoin ya di sini lengkapnya. Nah, ini trip distance ya, kita berkendara terakhir berapa kilometer nih sampai kita mobilnya mati. Total time-nya juga ada.
Nah, oke, itu yang ada di dalam kabin all new Foxy di bagian speedometernya guys. Oke, kita lanjut ke bagian head unit sekarang. Nah, ini bagian head unit. Bagian head unit kita bisa lihat bahasanya, kita ganti Inggris dulu. Kita oke-kan. Oke, jadi untuk head unit Foxy baru ini sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto. Ini kita pencet radio, kita coba ya radio, kita tinggal atur-atur, mau FM, AM. Ini kita scan manual, bisa kita save juga dimanapun, mau slotnya di mana. Oke, kita coba back lagi. Kita coba menu, kita geser. Oke, di sini ada audio. Ya tampilannya sih keren banget sih ya. Ada browser internet juga, Miracast juga bisa tanpa kabel. Picture bisa kita lihat. Nanti kita tempelin dulu USB di sini. M Toyota memuat dealer-dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketika Auto Family semua berkendara ya, bisa dilihat nih dealer-dealer mana aja, nomor telepon emergency call di sini juga bakal ada. Nah, seperti ini. Kita back lagi. Kita lihat ada apa di menu setting. Oke, time untuk ngatur tanggal, waktu ya, di sini semua ada. Bluetooth, nah di sini untuk konektivitas, WiFi. Nah ini WiFi, kalau misalnya kita ada WiFi pakai modem, kita bisa tinggal connect untuk browser, untuk YouTube dan lain-lain. Sound kita bisa lihat, ini media setting. Aduh, sorry kaget. Nah ini untuk besarin volume, ini untuk phone, ringtone segala macam kita bisa atur di sini. Nah ini bisa single zone, dual zone. Dual zone itu untuk pengaturan yang di belakang, gitu. Nah, display brightness-nya kurang terang atau kurang gelap bisa diatur. Ini wallpaper bisa dipilih juga mau yang mana gitu. USB picture mirror USB picture wallpaper ini bisa kita pilih dari kalau kita tancepin USB di sini. Gitu ya, rear monitor RSA ya, ini yang belakang. Kita aktifin lagi sistem ya, sistem sih untuk melihat iOS device-nya, terus maksudnya versinya, head unit ini versi berapa. Seperti itu ya. Nah, itu yang ada di dalam head unit guys gitu. Kita ke bawah dikit ada AC tampilan baru ya, di sini masih triple zone. Kiri, kanan, belakang bisa beda-beda temperatur. Oke, ini untuk menaikkan temperatur yang sebelah kiri, ini kanan. Untuk yang belakang juga bisa diatur langsung di belakang. Seperti itu ya. Ini auto, matiin AC, ini untuk ke kaca. Ini rear defogger kalau ada kabut. Ini ventilasi udara luar. Ini untuk sirkulasi udara dalam, ini untuk rear, ini untuk mengatur yang bagian belakang juga. Ini bisa kita matiin, bisa kita nyalain nih. Ya, ini AC on atau AC off. Seperti itu ya. Nah, dari konsol yang tengah di sini kita bisa lihat sekarang parking brake-nya udah menjadi elektrik ya, ada dilengkapi dengan brake hold juga tentunya. Eco mode dan normal mode ada, tapi nggak ada power mode di sini. Ini vehicle stability control. Untuk transmisi juga tuasnya baru tampilannya, dilengkapi dengan sequential juga ya, triptonic juga, seperti itu. Nah, kita lihat lagi ke bagian bawah ada apa, kita explore lagi. Nah, di sini ada charger port di bagian sini ya, tinggal dicolok aja di sini. Charger port. Nah, kita lihat ke bagian tengah. Di tengah ada tempat buat penyimpanan di sini nih guys. Ya, ditaruh di sini. Maaf kalau agak kurang jelas karena kita tempat syutingnya terbatas banget, nggak bisa di outdoor guys. Nah, di sini ada console box ya. Ya, oh sorry, ini bukanya ke samping ya. Nah, di sini ada isinya wireless charging di sini. Tinggal taruh aja di sini handphonenya, langsung ngecas otomatis. Nah, cuman di bagian dalam ini kalau membahas masalah jok ya, sekarang joknya itu full fabric guys ya. Jadi kalau yang dulu memang ada di sininya ada kombinasi dengan kulit. Nah, bagian kulitnya tuh ada di sini. Aduh. Di armrest dan di bagian belakang jok itu yang kulitnya. Ya ini sangat disayangkan sih memang. Ya, harusnya memang improvementnya ke joknya semua kulit guys gitu. Nah, kita lihat ke bagian atas. Waduh. Bagian atas tuh sekarang nggak ada sunroof guys gitu, diganti sama monitor ini. Sengaja Toyota taruh monitornya itu kebalik ya,
Jadi layarnya ke bagian bawah. Jadi untuk efek kita ada panoramik di atas gitu, pemandangan. Nah, kita lihat lagi. Sebentar. Nah, ini untuk spion tengahnya juga bukan sembarang spion, guys. Kita bisa, ini nggak bisa jadi layar, cuman posisinya kalau begini nih kita lagi siang nih, misalkan lagi malam ya seperti ini. Kalau kita masuk ke onin, ininya di on. Sorry. Nah, dia akan meredup sendiri, guys. Jadi tidak akan silau kalau di dim sama orang yang ada di belakang gitu. Ya, ini canggihnya electrochromatic mirrornya Foxy baru di sini nih. Nah, kita ke atas, ini ada tombol buat nyalain lampu. Ini untuk buka pintu kiri kanan, dan ini untuk buka pintu bagasi karena udah power back door, guys, gitu. Kita lihat di sini ada apa? Di sini juga ada kaca juga, sudah auto ya lampunya. Ya. Kita lihat apa yang ada di sebelah sini. Jadi sebelah sini ada tombol. Ini untuk mengatur posisi lampu tinggi rendahnya. Ini untuk automatic high beam ya, salah satu fitur TSS-nya di sini. Itu. Di sini ada power back door off atau on, mau diaktifin manual atau enggak. Ya, di sini. Terus di sini ada ion generator. Karena sudah dilengkapi dengan ionisasi ya untuk Foxy baru ini, jadi lebih steril. Nah, di bagian pintu sudah all auto power window-nya. Ya. Sudah all auto. Ini untuk mengunci pintu, mengunci jendela ya, kaca jendela sebelah kiri, kanan, belakang semua. Ini untuk buka tutup pintu. Ini untuk retractable spion di sini, bisa dibikin auto juga, ikut dengan kunci ya guys. Seperti itu. Nah, itu bagian depan kabin Foxy baru ya yang bisa saya bahas. Sekarang kita ke bagian belakang, saya mau nanya beberapa hal. Di belakang udah ada Pak Erik memang. Jadi saya akan nanya beberapa hal di belakang ya. Pak Erik, Pak Erik udah ada di dalam all new Foxy yang baru di bagian belakang. Saya mau nanyain untuk headroomnya bagaimana? Apakah besar banget? Ini untuk dimensi ruangan kabin. Headroom ke atas besar ya? Oh, ini betul. Jadi memang jadi lebih tinggi ya menurut saya ya. Kalau yang dulu mungkin agak sedikit memang lebih ada kabin di sininya berbeda. Karena menghilangkan apa ini sunroof dan moonroof di belakang ini, jadi lebih luas menurut saya sih. Terus posisi AC-nya juga bagus ya di sini ya, kisi-kisi AC-nya ya. Betul. Di pinggir-pinggir sini. Untuk otomatis ke seater masing-masing ya. Jadi ada Lebih merata ya udaranya ya. Betul. Untuk legroom gimana? Legroomnya enak. Betul. Lapang banget ya kayaknya ya. Luas banget. Di sini pun juga ada power back table-nya. Seat back table ya. Ya, Pokoknya nyaman ya all new Foxy ya. kalau ini apa nih kau nih? Itu untuk lampu. Kecil banget ya. Lampu untuk nyorot ke bawah, lampu. Ya, untuk illumination light ya, betul kan? Jadi ini ada lampu illumination. Tuh. Kesini jadi terang, nggak gelap tuh. Bisa dilihat ya tanganku tuh. Ya kan? Nah, bagian sini dia terang. Jadi untuk illumination jadi nggak terlalu gelap. Gitu. Tuh. Ya, betul kan? Nah, untuk AC juga di sini ya. Untuk AC belakang. Nah, ini monitor belakang, jadi bisa mirakas dari depan, bisa tertampil di belakang juga, guys. Seperti itu. Halo guys, jadi kita udah bahas tadi dari mulai eksterior, interior, tapi saya benar-benar mohon maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan tempat. Jadi untuk pembahasan interiornya mungkin kurang terang, kurang jelas. Mungkin di lain kesempatan kalau ada waktu lagi mobilnya bisa dibawa keluar, mungkin saya akan shoot lagi bagian-bagian yang penting biar teman-teman di sana lebih jelas. Nah, terakhir sebelum saya closing, saya mau memperkenalkan mesin baru dulu sedikit. Tadi saya hampir lupa. Jadi untuk mesin baru ini sama-sama ber-cc 2000 cc, tetapi beda mesin ya. Jadi benar-benar totali mesinnya baru. Kalau yang dulu kan kode mesinnya 3ZR ya, itu cuma 150 horsepower. Kalau yang sekarang tuh M20 FKS ya.
Itu 2000 cc, cc-nya tetap, tapi dengan horsepower 170 ya, 170. Jadi saya juga belum coba rasanya seperti apa, tapi yang jelas sih yang saya rasakan impresinya sih di dalam kabin itu benar-benar mesinnya benar-benar sangat smooth, sangat halus banget benar-benar. Mungkin di lain kesempatan ya, saya mau mencoba nih jantung barunya All New Foxy ini dengan 170 horsepower yang pastinya tidak akan merasa berat lagi tenaganya, lemot lagi. Pasti akan melesat lah pokoknya guys, gitu. Oke, jadi demikian ya review saya bersama Pak Erik hari ini tentang All New Foxy ini. Untuk impresi, saya belum bisa banyak berkata ya, karena belum saya coba mobilnya. Tapi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kalau bisa, saya mau coba bagaimana rasanya dengan chassis baru TNGA 3.0 ini gitu ya. Nanti saya pokoknya akan update terus kalau misalkan ada perkembangan tentang All New Foxy ini. Jadi di akhir kata, bagi kalian semua auto family yang memang mau All New Foxy ini segera pesan ya, karena kalau misalkan tidak buru-buru pesan nanti antriannya semakin lama lagi, semakin panjang lagi, karena betul-betul antusiasme auto family di sana itu bagus banget gitu, besar banget. Jadi udah banyak banget yang inden All New Foxy ini di sini gitu ya. Nah, saya Martin dan Pak Erik juga tadi sudah cukup membahas semuanya gitu. Jadi mulai dari tampak depan, samping semua dan lain-lain. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar ya. Jadi mobil ini dijual sekitar 560 jutaan, tergantung daerah masing-masing ya, nanti ada price adjustment-nya gitu. Jadi untuk yang baru juga, saya mau cerita dikit, kalau auto family yang mau beli All New Foxy ini juga sudah mendapatkan paket jasa dan spare part gratis dari Toyota selama 4 tahun atau 50.000 kilo. Dan untuk pembelian di Auto 2000 tentunya akan mendapatkan Astra Award free 5 tahun, yaitu emergency 24 jam. Jadi auto family tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, serasa mempunyai mekanik pribadi dimanapun 24 jam guys, gitu ya. Oke, saya Martin pamit pagi ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye. Ini ujung akhir di kita review untuk All New Foxy terbaru sekarang. Jadi intinya akhir kata dari saya sih, segera pesan, segera beli, segera hubungi saya untuk pemesanan All New Foxy di Auto 2000 Pasteur ya. Pokoknya tidak akan mengecewakan, kita akan kasih fasilitas, akan kasih semuanya untuk Anda semua yang pesan, jangan sampai ketinggalan. Nah, ingat, All New Foxy terbaru sangat keren ya. Saya Erik pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan guys. Oke, dadah, bye.